Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Claudia Setaria Sonia, NIM saya 2015 201003. Perkenalkan, saya Nika Eva Yuni Adi Riswana dengan NIM 2015 201008. Perkenalkan, nama saya Nika Indah Purnamasari dengan NIM 2015 201009. Perkenalkan, nama saya Niko Mandia Laksmi Dewi, NIM 2015 201011. Perkenalkan, saya Sylvia Maharani dengan NIM 2015 201017. Baik, selanjutnya saya akan melakukan share screen mengenai materi yang akan dipresentasikan hari ini. Apakah sudah terlihat? Masih start, sudah. Baik, jadi materi pada kesempatan kali ini yaitu keamanan penggunaan obat kardiovaskuler pada kehamilan. Jadi di sini ada 4 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, kemudian ada bab kedua yaitu landasan teori, bab ketiga ada hasil analisa fenomena, dan bab terakhir atau bab keempat adalah kesimpulan dan saran. Bab 1. Bab 1 pendahuluan. Jadi hipertensi merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu hamil. Selain penyebab lain seperti infeksi dan pendarahan. Kemudian hipertensi selama kehamilan atau preeklamsia menyebabkan sekitar 13% kematian pada ibu hamil, selama infeksi sekitar 15% dan pendarahan sekitar 45%. Data tersebut berdasarkan R. Haryanto Roshadi pada tahun 2006. Kebanyakan kasus hipertensi terdeteksi selama pemeriksaan fisik karena penyakit tertentu, seperti yang sering disebut sebagai pembunuh diam-diam atau serial killer. Dan tanpa disadari, pasien yang mengalami komplikasi dalam organ vital seperti jantung, otak, atau ginjal. Hipertensi menyebabkan kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, yang mencapai 6,7% dari kematian penduduk pada semua umur di Indonesia. Data tersebut berdasarkan Dekpres RI tahun 2006. Hipertensi selama kehamilan terjadi mungkin karena faktor nullipara, yaitu kehamilan yang terjadi pada usia dini dari 20 tahun, sejarah penderitaan hipertensi saat hamil masa lalu, riwayat pasien hipertensi dalam keluarga, kehamilan multiple, diabetes mellitus, hidrops velatis, sindrom antibodi, antifosfolipid, dan infeksi saluran kemih. Riwayat hipertensi dan penyakit ginjal multipara dengan usia lebih dari 35 tahun. Kenyataan bahwa obat dapat menembus sawar uri dan bisa mengakibatkan efek berbahaya pada janin. Oleh karena itu, sangat diperhatikan dalam pengobatan pada wanita hamil. Metildopa adalah agen kelas 1 penggunaan pertama yang direkomendasikan untuk pengobatan hipertensi pada kehamilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Rumusan masalah. Dalam rumusan masalah kali ini, kami membahas tentang masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keamanan penggunaan obat kardiovaskuler pada ibu hamil. Selanjutnya, hipotesis. Dari penelitian ini, perhatian besar perlu dilakukan dalam penggunaan obat kardiovaskuler pada wanita hamil dan menyusui. Potensi penyebab bahaya pada janin harus dipertimbangkan pada setiap bahan yang digunakan oleh ibu. Meskipun beberapa obat terbukti menunjukkan efek
teratogenik pada manusia, namun umumnya tidak ada obat yang sama sekali aman untuk ibu hamil pada masa awal kehamilan. Terkait dengan penggunaan obat, sangat diperlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan untuk memantau dan memberikan edukasi terkait obat selama masa kehamilan. Peran dokter dan farmasi klinis dibutuhkan untuk memberi edukasi kepada ibu hamil terkait penggunaan obat yang aman, efektif, dan dapat dipatuhi melalui promosi kesehatan dengan menggunakan media promosi yang sesuai agar mudah dipahami oleh ibu hamil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bab 2. Kehamilan adalah masa di mana seorang wanita mengandung embrio atau janin di dalam tubuhnya. Kehamilan pada manusia terjadi lebih dari 40 minggu waktu menstruasi terakhir dan persalinan, atau 38 minggu sejak konsepsi. Istilah medis untuk ibu hamil adalah gravida, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio atau minggu-minggu awal, dan kemudian janin atau sampai akhir. Seseorang wanita yang baru pertama kali hamil disebut pramigravida atau gravida 1. Wanita yang belum pernah hamil disebut gravida 0. Hipertensi pada saat kehamilan ditandai dengan meningkatnya tekanan darah di atas normal, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi pada dalam kehamilan merupakan satu di antara 3 mortalitas dan morbiditas karena infeksi dan pendarahan atau steroid 2012. Hipertensi dalam kehamilan, jika tidak segera diobati, dapat menyebabkan pendarahan pada janin dan otak, serta dapat menyebabkan kematian ibu, janin, maupun keduanya. Berdasarkan report of the National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy tahun 2000, hipertensi dalam kehamilan diklasifikasikan menjadi pertama, hipertensi kronis, kedua, eklamsia, yang ketiga hipertensi kronik dengan superimpos preeklamsia, dan hipertensi gestasional. Selanjutnya, obat hipertensi yang aman untuk ibu hamil. Yang pertama, metidopoda adalah agen antihipertensi yang bekerja langsung pada sistem saraf simpatik. Obat ini aman untuk ibu hamil karena tidak berpengaruh pada janin uteroplasenta. Metildopa adalah aturan pertama untuk mengobati hipertensi selama kehamilan. Yang kedua, beta blocker bekerja dengan menghalangi efek adrenalin pada tubuh, bekerja pada jantung dengan mengurangi stres sehingga dapat mengurangi kebutuhan oksigen dan memperlancar kerja jantung, serta menurunkan tekanan darah. Obat ini tidak dianjurkan jika memiliki riwayat asma. Yang ketiga, mekanisme aksi dari kalsium channel blockers, yaitu mencegah masuknya kalsium ke dalam sel, sehingga akan terjadi vasodilatasi. Aksi ini dapat menurunkan tekanan darah pada pasien yang menderita hipertensi, terjadi peningkatan peripheral vascular resistance, karena tingginya kalsium intraselular yang menyebabkan peningkatan tekanan otot polos arterial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Claudia. Baik, kita akan masuk ke bab 3, hasil analisa fenomena. Penelitian pada RS PMI Kota Bogor, dari 89 pasien, terdapat 43 pasien dengan hipertensi tingkat 1 yang tidak mendapatkan pengobatan farmakologi, hanya pengelolaan gaya hidup. Sejumlah 46 pasien mendapatkan terapi farmakologi. Sebanyak 27 pasien mendapatkan terapi tepat regimen obat dan tepat dosis, sedangkan 19 pasien lainnya menggunakan kombinasi obat yang tidak tercantum dalam pedoman terapi, baik dalam standar Depkes RI maupun JNC 7. Dari segi outcome, tekanan darah yang dikontrol pada pasien rawat inap ketika akan pulang
Semua pasien atau 32 pasien berhasil diturunkan tekanan darahnya. Dan sesuai dengan target, terapi penanganan hipertensi yang tercantum pada pedoman terapi NICE. Penggunaan obat yang diberikan adalah metildopada, calcium channel blockers, atau CCB, dan beta blocker. Beta blocker menunjukkan berkurangnya risiko kardiovaskular apabila digunakan pasca infark miokard, pada sindrom koroner akut, atau pada angina stabil kronis. Atenolol merupakan penyekat beta dengan farmakodinamik yang bersifat kardioselektif yang mempunyai afinitas yang lebih besar terhadap reseptor beta negatif 1 daripada reseptor beta negatif 2. Beta negatif 1 reseptor lebih banyak pada jantung dan ginjal, dan beta negatif 2 reseptor lebih banyak ditemukan pada paru-paru, liver, pankreas, dan otot halus arteri. Perangsang reseptor beta negatif 1 menaikkan denyut jantung, kontraktilitas, dan pelepasan renin. Perangsangan reseptor beta negatif 2 menghasilkan bronkodilatasi dan vasodilatasi. Penyekat beta yang kardioselektif kecil kemungkinannya untuk mencetuskan spasme bronkus dan vasokonstriksi. Sekresi insulin dan glicogenolisis secara adrenergik dimediasi oleh reseptor beta negatif 2. Pionas Bepom RI 2015. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan yang dapat kami tarik dari fenomena dan analisa yaitu selama masa kehamilan, ibu dapat mengalami berbagai macam keluhan atau gangguan kesehatan. Salah satunya adalah hipertensi yang merupakan salah satu pemicu penyakit kardiovaskular. Hal ini menyebabkan banyak ibu hamil menggunakan obat dan suplemen sehingga berisiko membahayakan pada ibu dan janin. Persiapan obat pada ibu hamil dikategorikan keamanannya dari kategori A sampai X. Pada kasus penyakit hipertensi, obat yang aman digunakan adalah metildopada, calcium channel blockers atau CCB, dan beta blockers. Keamanan obat untuk penyakit kardiovaskular tersebut sudah merupakan obat yang paling aman diberikan pada ibu hamil dan tidak mempengaruhi janin. Selain itu, ketepatan pada pemberian obat dan pengawasan juga sangat mempengaruhi ada tidaknya resiko yang muncul. Kemudian adapun saran yang dapat kami berikan yaitu ibu hamil sebaiknya menjaga kesehatannya dengan hati-hati supaya meminimalisir terjadinya risiko yang berbahaya pada masa kehamilan. Pola hidup dan kebiasaan juga perlu diperhatikan. Jika ibu hamil mengalami hipertensi di masa-masa kehamilan, segera diperiksakan dan didiagnosis demi keselamatan ibu dan janin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan materi dan perkataan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.